Haleluya. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 26 Juni 2025. Kita bersyukur, terima kasih hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu dipelihara sama Tuhan bersama saya. Saya dipelihara Tuhan dan saat ini saya sedang berada di kota Jember dalam rangka melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai saat ini, bisa melayani pekerjaan Tuhan, ini anugerah Tuhan. Semua kan kasih setia Tuhan. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalasnya. Betapa baiknya Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Rohani dipelihara, jasmani dipelihara. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan dan berdoa terlebih dahulu. Kita mau baca berurutan firman Tuhan 2 Tawarikh pasal 18 ayat 1-19. Nabi Tuhan Mika yang diurapi, yang dipakai Tuhan berkata, sesungguhnya apa yang difirmankan Allahku, itulah yang kukatakan. Amin. Ini menjadi pegangan buat setiap kita. Supaya setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, minta pimpinan Tuhan. Dan biarlah selaras dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan. Itu saya, Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian. Jiwaku merindukanmu Bapa, haleluya. Ya Allah yang hidup, amin, haleluya. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Hatiku merindukanmu Bapa, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku. Hatiku sungguh mengasihi Engkau Bapa selama-lamanya. Haleluya. Ku berterima kasih, ku bersyukur, sebab kasih dan rahmat-Mu. Ku berterima kasih buat anugerah-Mu, hanya Engkau Juru Selamatku. Amin, haleluya. Terima kasih Yesus. Jiwaku merindukanmu Bapa, ya Allah yang hidup. Amin. Hatiku haus kepadamu, haleluya. Ya Tuhan yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber kekuatanku, haleluya. Menolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Sesuai firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Ku bersyukur, ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai Allah. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang nyala kami
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu Bapa. Ku berterima kasih buat kasih-Mu Bapa. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu yang sempurna. Kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosaku Bapa. Berfirman Bapa pagi ini, kami siap baca mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Kamis pagi tanggal 26 Juni 2025. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Dalam Injil Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Amin. Mari hati kita merindu dengan Tuhan. Merindu akan kebenaran. Merindu akan firman Tuhan. Kita dipuaskan. Puji Tuhan, saya saat ini dalam di kota Jember. Asal saya lahir di kota Jember dalam rangka melayani pekerjaan Tuhan. Nanti ada acara retreat anak kaum muda. Dan saya bersama keluarga semua diberkati Tuhan. Bersama jemaat semua diberkati Tuhan. Mendorong kita makin cinta Tuhan. Makin mengasihi Tuhan, hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ikut Yesus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya mau baca firman Tuhan bersama Bapak Ibu berurutan ya. Saat ini kita baca 2 Taufik pasal 18. Kemarin kita selesai 2 Taufik pasal 17. Sekarang 18. Terus berurutan Bapak Ibu ya. Berurutan. Terus kita cinta Yesus. Kita diisi dengan firman Tuhan setiap pagi, petang, nanti sore, nanti malam, pagi lagi. Tiap hari 2 kali, ada pagi, ada petang. Senantiasa hati kita, mulut kita baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan 2 Taufik pasal 18 ayat yang pertama. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Wow, ya. Jadi Israel utara dan selatan besanan sudah, ya. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramut Gilead. Ini musuh memang saudara ya, musuh Israel, Ramut Gilead ini. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramut Gilead bersama-sama dengan aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau rakyatku, aku akan bersama engkau di dalam perang. Yosafat ini raja Israel selatan saudara ya. Tapi kalau Ahab ini utara ya, ibu kota di Samaria, tapi kalau selatan ibu kota di Yerusalem sampai sekarang. Ya, Israel sekarang ini ada ibu kota pada itu tahun berapa Donald Trump untuk memilih Yerusalem ibu kota Israel sampai sekarang. Dan saya percaya biarpun saat ini kondisi perang, Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan pengendali segala-galanya. Saya yakin Tuhan penjaga Israel akan jaga lindungi Israel sampai yang terakhir. Karena sesuai dengan kitab Wahyu pasal 7, ada 144.000 itu dari 12 suku bangsa Israel. Termasuk 12 suku, 12 rasul Yesus. Termasuk di dalamnya ada kita juga, Israel rohani. Ya, yang penting kita mau cinta Tuhan, kita dipelihara sama Tuhan, biarpun keadaan dunia sekacau apapun, tapi tetap seperti tanah Goshen ada perlindungan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Ya, Tuhan tuh hebat, Tuhan tuh dahsyat di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca ayat keempat. Tapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan ini. Bagus sekali. Yosafat apapun dia tanya Tuhan. Raja mengajak untuk ayo kita berang lawan Ramut Gilead. Tapi Yosafat beda. Dia tidak ikuti kedagingan, tidak ikuti keinginan hatinya manusia, tapi dia minta tanya sama Tuhan. Jadi di sini Yosafat menjadi berkat buat Raja, supaya dengan demikian Raja supaya ingat akan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ayat yang kelima, lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi 400 orang banyaknya, kemudian bertanya lihat kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramut Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah,
Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ini kumpulan 400 banyak nabi-nabi yang tidak takut akan Tuhan. Dia memberikan statement tapi sebetulnya palsu, saudara. Nanti kita lihat ya. Dia pakai nama Tuhan. Majulah Allah, padahal Allah tidak berkata demikian. Ya, karena ini nabi-nabi 400 yang disukai oleh Raja Ahab, ya, tapi bukan dari isi hati yang benar dari Tuhan. Tapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantarannya kita dapat meminta petunjuk. Yosafat tidak percaya kepada statement nubuatan palsu dari 400 nabi itu. Yosafat minta kepada raja, ayo cari lagi satu nabi, ya, supaya betul-betul itu murni datang dari Tuhan, supaya dengan perantaran kita dapat meminta petunjuk. Ini Raja Yosafat. Terus ayat ke-7, jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantarannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia membuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimlah dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Coba semua nabi 400 itu, ya, jadi menjilat semuanya, saudara ini, ya, memberikan statement-statement yang menyenangkan Raja Ahab, tapi sebetulnya bukan menyenangkan hati Tuhan. Di sini ada perbedaan antara nabi iblis, bukan datang itu nabi palsu, dengan nabi dari Tuhan. Ya, jadi di sini Raja Yosafat minta nabi namanya Mika supaya ditampilkan minta petunjuk datang dari Tuhan. Nah, mereka kumpul nih Raja Ahab dan Raja Yosafat, ya. Kita lihat ayat yang 10. Maka Sedekia bin Kana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu berbuat demikian. Katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat merambalkan yang baik bagi raja. Hingga engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Coba ini, utusan, ya, dari Raja Ahab untuk ketemu dengan Nabi Mika. Utusan itu menyarankan kepada Nabi Mika supaya hasilnya nubuatan itu seirama sama dengan nabi-nabi palsu itu. Wah, coba ini sudah. Jadi begitu jadi jelas ini meminta supaya apa? Bukan minta petunjuk Tuhan, tapi petunjuk kedagingan, ya, menyenangkan hati manusia, bukan menyenangkan hati Tuhan, ya. Tapi Mika menjawab, demikian yang Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Allahku, itulah yang akan kukata. Ini jelas. Ada perbedaan antara orang takut akan Tuhan dan orang tidak takut akan Tuhan. Mika takut akan Tuhan. Dia selalu andalkan Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, itu yang kukatakan. Jadi mari di sini kita bisa belajar supaya kita utamakan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Jangan ikuti daging, jangan ikuti manusia, ikuti maunya Tuhan. Sebab jalan Tuhan sempurna. Terus berikut ayat 14. Setelah ia sampai kepada raja, bertanya raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawabnya, majulah, kamu akan beruntung sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Wow, Mika pintar, saudara, ya. Dia silakan, dia seirama dengan apa katakan nabi palsu. Terus apa reaksinya, saudara? Ayat 15 reaksi daripada Raja Ahab. Tapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadanya tidak lain dari kebenaran. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka tidak punya Tuhan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Ini nubuatan Mika. Terus berikutnya, ayat 17. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia membuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Mika, sebetulnya dengarkanlah firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Ayat 19 terakhir. Dan Tuhan berfirman,
Siapa yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang, supaya tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata demikian, yang lain berkata demikian. Jadi ini Mika menyampaikan apa yang Tuhan firmankan. Memang nanti pasti apa yang difirmankan pasti digenapi. Pasti terjadi, saudara, bahwa nanti Ahab akan mati ini. Ya, ini mari kita buktikan. Besok kita lanjutkan lagi. Supaya di sini kita bisa belajar. Supaya hidup kita menurut kehendak Tuhan. Jangan ikuti kedagingan. Jangan ikuti manusia. Tapi belajar takut akan Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, itu yang kita kerjakan. Sehingga kita melangkah bukan menurut kehendak kita, tapi melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jiwaku merindukanmu Bapa, ya Allah yang hidup. Amin. Allah. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur terima kasih kepada Bapakku Tuhan Yesus buat segala kasih kebaikan-Mu Bapa. Ku mau setia dan taat pada firman-Mu sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa. Dan saudara firman Tuhan pada pagi hari ini, sesungguhnya apa yang difirmankan Allahku, itulah yang kukatakan. Artinya, mari biar sepanjang hari ini kita bertindak apapun berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan apa yang dikehendaki Allah, supaya jangan sampai pernah melangkah menurut kehendak daging, menurut kehendak manusia, tapi melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang kita kerjakan. Jadi artinya kita sebagai pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita layak berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.